Go to the next. The next, we are going to have yang namanya traps on verb. Sini nih. What is traps of verbs? Apa sih yang disebut sebagai jebakan kata kerja? Jebakan kata kerja itu ada dua. That is verb ing dan verb 3. Verb ing, it's called namanya, ya. Kalau verb ing itu disebutnya sebagai present participle. Oke, disebut sebagai present participle. Kalau verb 3 disebut sebagai past participle. Why these verbs could be the traps? Bagaimana dua verb ini kok bisa menjadi traps? Karena ya verb ini they can be adjective or dia bisa menjadi verb. Maksudnya gimana? Kok bisa jadi verb, bisa jadi adjective? Let's we take a look. Kalau seandainya verb ing jadi adjective, ya, maka dia berdiri sendiri. Berdiri sendiri. Kalau jadi verb, dia ditambahkan be baru plus verb ing. As example, sebagai contoh. Sebagai contoh ya. The man standing there has a luxury car. The man standing there has a luxury car. Kamu lihat di sini ada kata standing. Tapi standing ini bukan verb karena dia berdiri sendiri. Verbnya malahan adalah has-nya. Jadi nanti jangan mikir, oh ini verbnya double, ada standing, ada has. Enggak, ini verbnya has doang, standingnya is not verb. Why? Karena dia berdiri sendiri. Oke. Nah, kalau dia berdiri dengan be atau to be, malah dia jadi verb. As example, sebagai contoh gitu ya. The man is standing there. Oke. Nah, kamu lihat di sini ada be dan ada verb ing. Maka dia sebagai verb. Oke. Itu kalau verb ing. Kalau verb ing. Oke. Terus kemudian kalau lanjutannya adalah verb 3. Verb 3 it also could be an adjective. Kalau dia berdiri sendiri. Kalau dia berdiri sendiri, baik verb 3 ataupun verb ing bisa jadi kata sifat. Contoh ketika ya the car stolen yesterday. Ini gini, the car stolen yesterday contains much money. Kalau kamu lihat di sini ada verb 3 loh, stolen. Tapi karena dia berdiri sendiri, maka dia menjadi adjektif kata sifat doang.
Mobil yang dicuri kemarin ada banyak uangnya atau berisi banyak uang. Ya, itu hanya adjektif. Sementara verbnya mana? Verbnya ada di sini. Gitu ya. The things. Loh, kenapa kok itu yesterday tapi verbnya kok pakai S? Karena ini fakta. Yesterday hanya sebuah kata sifat, dicuri kemarin. Tapi mengandung membawa banyak uang itu adalah fakta. Fakta tidak mengenal waktu, dia bisa tetap pakai present. Contoh, lelaki yang meninggal kemarin adalah tetanggaku. Kamu bisa, the man passed away yesterday is my neighbor. Nggak perlu pakai was my neighbor. Walaupun dia udah meninggal, ya tetap tetanggamu. Tetap hari ini cuma masih tetanggamu, cuma udah meninggal aja kan begitu. That thing. Ya, itu. Loh, lalu kapan dia bisa menjadi verb gitu ya? Dia bisa menjadi verb kalau yang pertama nih ya, ditambahkan dengan have. Whatever the transformations of have itself when it's added by verb 3, it's a verb. Apapun transformasi have, kalau dia ditambahkan dengan verb 3 itu kata kerja. Have itu ya bisa has, will have, had, semua pokoknya yang ada have-nya. Ya, transformasi have itu bisa menjadi present, bisa menjadi past, bisa menjadi perfect ya. Habis future modal pokoknya ada have unsur have-nya, maka dia bermakna sempurna atau sudah. Contoh kalau dia jadi have, I have eaten twice. Aku udah makan 2 kali. Ditransform menjadi has bisa saja menjadi she has eaten twice. Bisa. Transform menjadi will have. Bisa juga. I will have eaten twice later at 10 p.m. misalnya. Pokoknya segala bentuk have, kalau dia ditambahkan verb 3, maka dia menjadi kata kerja. Aku udah makan 2 kali. Dia udah makan 2 kali. Aku nanti jam 10 udah makan 2 kali. Maka semuanya transformasinya menjadi perfect atau sempurna. Artinya sudah. Biasanya dalam transformasi translationnya ada sudah. Sudah makan 2 kali. Dia sudah makan 2 kali. Aku nanti sudah makan 2 kali kalau jam 10. Ada kata sudahnya. Bisa juga dia menjadi verb kalau ditambahkan be plus verb 3. Yang mana maknanya menjadi pasif. Menjadi pasif. Contohnya, the car is stolen by the thief. Ya. Mobilnya dicuri pencuri, ya dicuri sama pencuri. Loh apa bedanya kalau yang tadi pakai yang untuk menjelaskan bendanya? Mobil yang dicuri. Kalau ini nggak pakai yang, mobil dicuri sama pencuri. Nah ini adalah penggunaannya be plus verb 3. Maka artinya adalah pasif. Like that. Itu verb ing and verb 3. Bisa jadi verb, bisa jadi adjective. Jangan sampai tertukar. Samanya kalau dua-duanya berdiri sendiri, itu adjektif. Kalau berdiri ditemenin sama be atau have, dia bisa jadi verb. Like that. Any questions? Ada pertanyaan? Any question? Aman? Ada pertanyaan nggak, teman-teman? Aman ya?
Mencerna sih Mister Lang, tapi jujur kalau saya itu memang lemah banget di grammar. Saya Hmm, memang ketika ditanya kayaknya yang paling lemah itu saya di grammar Mister Lang. Ya, I see. jadi ya balik lagi saya butuh untuk putar beberapa kali videonya untuk pelajari ini. Kalau satu kali jujur saya nggak bisa kalau saya untuk grammar ya Oke. berat. Nanti Makasih. ada ini ya, ada smartbook itu bisa dijadiin kalau mau, oh nonton videonya nggak cukup, perlu baca-baca juga untuk memahami apa itu subjek, apa itu verb. Ada smartbooknya that you can also Oh go oke. through. Saya jujur Mister Lang itu paling butuh effort banget menurut saya itu adalah ini di grammar. Oke. Karena dulu waktu kita belajar grammar itu rata-rata langsung diajarkan subjek verb kayak saya tadi ngajar. Iya. Padahal harusnya ngajar subjek verb terus kemudian tenses itu dimulai dengan yang namanya part of speech atau kelas kata. Jadi kita tahu kata benda itu apa sih, eh, fungsinya sebagai apa, kata sifat itu yang seperti apa. Nah, kita biasanya langsung subjek verb, tapi yang bisa jadi subjek apa saja ya kita nggak ngerti. Kayak gitu. Nah, itu yang becomes difficult. Bahkan kadang orang masih mendebatkan be itu kata kerja atau bukan sih gitu ya. Jadi masih bingung, be itu verb atau bukan. Katanya ada yang bilang be itu bukan verb, ada yang bilang be itu verb. Nah, that kind of the things yang membuat confusing karena memulai belajar grammar bukan dari dasarnya banget yaitu part of speech tapi memulai langsung dari tenses biasanya. Yang mana tenses itu sudah level sedikit lebih sulit daripada part of speech. Nanti coba deh diulas di materi grammar for smart book ya, smart book grammar itu ada bagian basic data. Tulis semua penjelasan part of speech. Semuanya mulai dari part of speech. Oke, kita coba contoh soal ya, teman-teman. Let's we go. Contoh soal. Oke. What is the answer of this in 30 seconds? Time is up. Waktunya habis. Apa jawaban teman-teman? Siti Rohmah, what is your answer? C. Kenapa? Karena verbnya eh, di sini membutuhkan be, Mister. Be-nya yaitu is. Is. Oke. Adil, kenapa jawabannya adil? Lu adil. Kalau saya, kalau saya nyari yang pas aja, jadi kayak the radiation producing the atmosphere, terus kayak yang paling cocok kalau saya. Nah ini kelemahan saya juga nih di Oke. grammar. Kalau saya yang itu sih. It is ya. Oke. Ya, Let's we check. Kita coba. The radiations, ya, the radiations piercing the atmosphere of staining or burning in humans. Nah, kita melihat bahwa di sini kalau awalannya the itu pasti noun ya, pasti apa namanya? Wait a moment, I have two camera. Pasti adalah sebuah noun. Awalannya the itu pasti sebuah kata benda.
Berarti the radiations ini, ya, the radiations is subject. The radiations is subject. Piercing adalah verb ing, tapi nggak ada be-nya. Maka dia hanya adjektif menjelaskan the radiations. So, sampai sini nih, maknanya tetap subjek. Ya, radiasi yang membolongi, melubangi atmosfer gitu ya. Nah, kalau kita tambahkan it, maka double subject sudah ada the radiations as subject, it itu subjek lagi. Maka double subject. Sehingga kalau you answer it, maka subjeknya ada dua, double subject. So, jawabannya adalah is. Is the verb, maka the radiation is subject, is-nya adalah verb. Oke. Nah, kenapa kok it tadi salah lagi gitu ya? It itu disebut sebagai pronoun atau kata ganti benda. Oke. Kita jelaskan sedikit lebih detail ya supaya teman-teman nggak nanggung nih memahami, oh kok ada it-nya padahal kayaknya udah pantas banget nih kalau ada it is gitu ya. Kayaknya udah satu pasangan, kalau it diikuti dengan is kayaknya udah perfect banget, apalagi banyak lagu pakai it's you, ada it's a beautiful day, semuanya kayaknya kalau nggak ada it, nggak ada is-nya itu kayak nggak lengkap gitu ya. Tapi ya kenapa kok salah di dalam soal? Karena begini teman-teman, mundur sedikit ya, agak jauh tapi nggak apa. It, she, he, you, we, they. She, he, it, you, we, they ini disebut sebagai pronoun. Apa sih maksudnya? Adalah kata ganti. Nah, karena dia adalah kata ganti, perlu ada yang digantikan. Ya kan? Yang digantikan siapa? Noun. Benda. Bisa benda hidup, benda mati. Benda hidup manusia termasuk di dalamnya. Maka si he, it, you, they itu tadi. Contoh. Kamu menulis the table is beautiful. It has natural color. The table is beautiful. Mejanya indah. Oke. Kalau kamu lihat di sini, the table adalah subjek. Subjeknya berupa apa? Berupa kata benda. Table, kata benda. Is adalah verb. Oke. Beautiful adalah adjective. Subjek verbnya ada berarti the table is. Ya, itu adalah subjek verb. Nah, lalu kalimat kedua kenapa dia pakai it? Karena it ini bisa menggantikan noun. Pronoun menggantikan kata benda. Maka ketika dia ngomong it, kamu udah tahu apa yang punya natural color. Tentu reverse-nya pada the table. Oke. Kalau tiba-tiba tidak ada the table is beautiful, terus kemudian aku tiba-tiba nulis it has natural color, kamu pasti bingung. It has natural color. Apa yang punya natural color? Aku nggak tahu. Kayaknya harus ada kalimat sebelumnya the table is beautiful. Baru kamu tahu, oh it yang dimaksud adalah itu meja, gitu kan. Makanya disebut pronoun karena menggantikan kata benda supaya lebih simple. Kayak gitu. Oke. Nah, terus kemudian pertanyaannya, lah bagaimana kalau aku nulis the table it has natural color? Yo nggak bisa. Lawang kamu gantikan kok, tapi masih ada. Namanya digantikan ya harus pergi orangnya. Gimana kamu bisa menggantikan salah satu pemain, tapi pemainnya nggak keluar dulu? Ya nggak bisa. The tables ini sudah subjek,
kamu subjek kata noun, kamu gantikan dengan pronoun, tapi nggak hilang orangnya. The table-nya nggak hilang, ya harus hilang. Namanya udah digantiin. That's why on the previous exercise ketika ngomong the radiations piercing atmosphere, aku ada it-nya lagi, kan itu udah ada the radiations. Nah, itulah yang nggak bisa tadi jawaban tadi salah. Itu. Is that clear? Apakah teman-teman bisa menangkap pemahamannya? Clear. Oke, clear ya. Mantap. Kalau if it's clear, sekarang itu tadi 5 dasar teman-teman ketika mengerjakan soal grammar. I will test you in 10 exercises. Kita akan mencoba mengerjakan 10 exercise lanjutan dengan apa namanya? Dengan 5 skills tadi. In every section you will have 13 second. Nanti coba teman-teman kumpulin dari 1 sampai 10 dulu dan kita cek benar berapa nih sampai akhirnya benar berapa. Oke?